Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita tahu bahwa hari ini Rismon Sianipar sudah menjalani pemeriksaan ya sebagai saksi. Seperti biasa, mereka para kucuk ini begitu dia meninggalkan ruang penyidikan pasti akan melakukan yang namanya press konferensi. Dan apa yang disampaikan oleh Rismon dalam pernyataannya, ia secara terang-terangan menyampaikan bahwa dia secara terang-terangan menyampaikan isu hilangnya ijazah mantan Presiden Jokowi di tangan penyidik, seolah-olah hal tersebut merupakan bukti adanya sesuatu yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu, saya kira apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini adalah merupakan upaya penggiringan opini yang saya kira klaim seperti ini bisa menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Sebab Rismon berupaya menggiring opini bahwa penyidik menyembunyikan dokumen penting yang justru menjadi ranah dan kewenangan aparat penegak hukum. Dan hal ini kemudian pasti akan membuat rakyat bertanya-tanya, jangan-jangan memang penyidik ini bekerja berdasarkan pesanan. Nah, itu yang mau dibangun oleh Rismon Sianipar. Seperti apa videonya? Ini kita lihat dulu sebelum kita lebih dalam meneliti pernyataan-pernyataan Rismon tersebut. Sebelum pemeriksaan berlangsung, Rismon kembali menyatakan tidak ada ujaran kebencian yang disampaikannya atas ijazah Jokowi yang dituding palsu. Rismon mengklaim dirinya bersama tim pembela ulama dan aktivis punya bukti ilmiah yang kuat menilai ijazah Jokowi palsu. Ia juga menepis pernyataannya selama ini terkait ijazah Jokowi sebagai bentuk ujaran kebencian. Dipastikan. Bentar Bang ya. Tadi info dari penyidik saya tanya, di mana saya minta ijazah ditunjukkan. Katanya sedang ada di lab 4. Yang kedua, berita acara penyitaan ada tapi tidak mau menunjukkan. Yang ketiga, saya dapatkan informasi dari penyidik bahwa analisa atau uji forensik terhadap ijazah atau barang bukti yang lain itu belum selesai dilakukan, tetapi kami sudah dipanggil dengan dugaan tindak pidana. Iya, harusnya kan ini diselesaikan dulu dan saya diberikan summary, forensik summary, ya, simpulan forensik harusnya kita ditunjukkan kepada kita bahwa mereka benar dan kitalah yang salah. Ini enggak. Simpulan forensik belum keluar dan katanya masih dalam antrian forensik. Ya. Tetapi kami sudah dituduh macam-macam. Bagaimana nih Pak Prabowo Subianto? Di tengah pemeriksaan penuding Oke, saya kira jelas sahabat ya. Pernyataan Rismon Sianipar ini saya kira dapat dibaca sebagai salah satu strategi komunikasi yang syarat dengan muatan framing sebenarnya. Lebih pada framing politik. Yang pertama, ia berusaha sebenarnya memutarbalikkan fakta hukum. Dalam prosedur penyidikan, saya kira semua orang tahu bahwa yang namanya barang bukti yang terkait kasus memang menjadi domain daripada para penyidik. Itu yang mungkin Rismon lupa atau sengaja dia berkata seperti itu, seolah-olah bahwa penyidik ikut bermain. Karena kita tahu bahwa tidak ada aturan sebenarnya yang mewajibkan dokumen asli seperti ijazah ditunjukkan kepada pihak luar, apalagi kepada pihak yang sedang dilaporkan atau yang terlapor. Nah, tetapi sekali lagi, kenapa itu dia lakukan? Karena itu adalah bagian daripada strategi propaganda supaya rakyat ini kemudian merasa bahwa polisi ini memang ikut cawe-cawe dalam kasusnya. Kan itu sebenarnya yang dia mau sampaikan ke rakyat. Dalam posisi itu rakyat akan berpikir bahwa memang ada yang ditutup-tutupi ini. Kenapa ijazah asli Pak Jokowi tidak diperlihatkan? Yang kedua, dengan menuding adanya hilangnya ijazah di penyidik, Rismon sedang mencoba membangun persepsi publik sahabat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada konspirasi atau permainan yang menguntungkan mantan Presiden Jokowi. Itu yang dia mau sampaikan ke publik. Jadi sekali lagi, bahasa ini jelas bahasa propaganda. Padahal logika sederhana saja menunjukkan bahwa keberadaan dokumen akademik ini telah berulang kali diverifikasi oleh institusi resmi seperti UGM misalnya.
Bahkan kita sudah dengar sendiri bagaimana pernyataan dari Ibu Rektor, jelas sekali memastikan bahwa seluruh proses administrasi pada saat Pak Jokowi sampai selesai itu tersimpan dengan baik di UGM, dan bahkan data itu juga sudah pernah dibawa ke penyidik pada saat pihak UGM menjadi saksi, dipanggil sebagai saksi. Oleh sebab itu kita bisa membaca bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini tak lebih daripada manuver yang bermotif sangat politis, bukan akademis maupun hukum. Alih-alih fokus membuktikan tuduhan dengan data yang sahih, Rismond malah menghembuskan opini liar yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dan itulah yang selama ini selalu mereka lakukan. Oleh karena itu saya juga heran kalau sampai hari ini masih ada yang percaya makhluk ini. Karena cara seperti ini identik dengan pola disinformasi sebenarnya. Membuat keraguan, mengulang tuduhan tanpa dasar, dan berharap publik terpengaruh. Itulah yang menjadi target mereka. Karena persepsi-persepsi yang dibangun ini semuanya halu, tidak didukung dengan fakta yang objektif. Semua berdasarkan analisa halunya. Sebab itu dapat disimpulkan bahwa rangkaian pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Rismond Sianipar CS ini pasca pemeriksaan, terlihat jelas bahwa Rismond Sianipar tidak sedang mencari kebenaran hukum, melainkan berusaha menanamkan keraguan publik terhadap absahan ijazah mantan Presiden Jokowi melalui premingan murahan. Tuduhan tentang hilangnya ijazah hanyalah retorika tanpa bukti yang sahih, serta tidak lebih dari upaya mendelegitimasi aparat penyidik. Karena itu, saya berharap masyarakat lebih jeli membaca strategi komunikasi seperti ini. Jangan sampai kemudian ruang publik terus saja dikotori oleh opini liar yang sesat, yang menyesatkan logika hukum dan akal sehat. Karena itu, kebenaran tidak bisa dibangun dengan gosip politik, melainkan dengan bukti dan verifikasi resmi. Dan sementara mereka yang dilakukan adalah membangun opini liar terus-menerus dan mengabaikan fakta-fakta yang sahih. Sekali lagi, target mereka bukan dalam konteks memperjuangkan hukum atau ruang memperjuangkan hukum atau akademik, tetapi yang dia perjuangkan dominan pada wilayah politik yang sangat pragmatis sesungguhnya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.